Selamat pagi, siang, sore, atau malam. Perkenalkan, nama saya Madhuda Krishna, manajer data dari Fakultas Ekonomi, Prodi D4 Akuntansi Sektor Publik. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mempresentasikan tentang laporan evaluasi kebijakan publik di Kantor Akuntan Publik Jarut dan Rekan. Daftar isi pada presentasi ini terdiri dari latar belakang, profil perusahaan, analisis efektivitas kebijakan, temuan dan permasalahan yang diidentifikasi, rekomendasi kebijakan berbasis bukti, kemudian kesimpulan, dan terakhir daftar pustaka. Latar belakang pada penelitian ini dilatar belakangi oleh adanya indikasi kegagalan implementasi kebijakan pelayanan publik di Kantor Akuntan Publik Jarut dan Rekan yang berdampak pada menurunnya kepuasan dan kepercayaan, menggunakan analogi bahwa pelayanan publik yang berkualitas layaknya jasa akuntan profesional harus ditopang oleh dua pilar utama, yaitu ada integritas dalam menjaga kerahasiaan data dan kompetensi sumber daya manusia. Maka penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas kebijakan tersebut. Fokus analisis akan diarahkan pada apakah tantangan implementasi bersumber dari kelemahan teknis kebijakan itu sendiri atau justru berakar pada masalah fundamental terkait integritas dan kompetensi para pelaksananya, sehingga dapat dirumuskan rekomendasi strategis untuk perbaikan yang berkelanjutan. Nah, selanjutnya ini ada profil perusahaan, yang dimana struktur organisasi terdiri dari managing partner, kemudian partner, kemudian ada auditor atau konsultan yang diikuti oleh senior auditor dan junior auditor. Kemudian ada support, yaitu dari admin dan GA. Nah, visi misi tujuan perusahaan instansi menjadi KPM profesional dan berbagai dan dihargai dalam memberikan layanan berkualitas serta menjadikan lingkungan kerja yang mendukung pertumbuhan profesional timnya. Misi KP Jarut dan Rekan adalah untuk terus mengembangkan keahlian dan keterampilan kami untuk menjadikan klien, rekan kerja, masyarakat pengguna jasa dan KP kami lebih baik dari saat kami memulainya. Nilai-nilai yang dipegang teguh oleh KP ini antara lain justifiable, dapat dibenarkan, akurat, respect, hormat, objektif, dan trustworthy, dapat dipercaya. Yang kedua, bidang usaha perusahaan instansi. KP Jarut dan Rekan menaruhkan berbagai jasa profesional yang umumnya meliputi jasa audit dan assurance. Ini adalah inti layanan KP, termasuk audit laporan keuangan, audit operasional, audit khusus, uji tuntas, due diligence, audit kepatuhan, audit internal, serta review dan komplikasi. Jasa perpajakan memberikan konsultasi terkait peraturan perpajakan, membantu administrasi perpajakan, dan pendampingan dalam pemeriksaan pajak. Jasa akuntansi dan konsultasi meliputi pembuatan laporan keuangan, analisis laporan keuangan, pembuatan laporan keuangan proyeksi, studi kelayakan, hingga jasa manajemen lainnya seperti studi kelayakan bisnis, penyusunan perencanaan bisnis, restrukturisasi organisasi, dan restrukturisasi kredit. Selanjutnya ada analisis efektivitas kebijakan. Analisis efektivitas kebijakan di KP Jarut dan Rekan menyimpulkan bahwa implementasinya hanya rapuh dan bersyarat. Pilar integritas dinilai rapuh karena meskipun kerahasiaan data klien terjaga, hal ini lebih bergantung pada etos kerja individu daripada sistem penjagaan yang terstruktur, sehingga menciptakan risiko laten. Sementara itu, pilar kompetensi bersifat bersyarat karena efektivitas pembagian tugas sesuai keahlian runtuh saat menghadapi tekanan operasional. Terbukti dengan adanya praktik penugasan saat administrasi untuk pekerjaan audit teknis. Praktik yang tidak konsisten ini secara fundamental mengorbankan kualitas dan menunjukkan bahwa tujuan utama kebijakan untuk meningkatkan layanan secara berkelanjutan belum tercapai karena belum terinternalisasi secara kuat dalam organisasi. Temuan dan permasalahan yang diidentifikasi. Temuan utama penelitian ini adalah adanya kesenjangan signifikan antara kebijakan peningkatan kualitas layanan di KP Jarut dan Rekan dengan implementasi di lapangan, yang termanifestasi dalam dua permasalahan krusial. Pertama, pada pilar integritas, perlindungan data klien berjalan secara informal dan bergantung pada inisiatif individu, bukan sistem yang terstruktur, sehingga menciptakan keamanan yang rapuh dan beresiko. Contoh kasus nyatanya adalah ketika ada anak magang yang dimana mereka menjalani kontrak selama 3 bulan misalkan, kemudian dimana kebijakan untuk menjaga kerahasiaan hanya sebatas kata-kata tapi tidak ada tindakan nyata, maka dari situ dapat kita simpulkan bahwa akan ada indikasi yang dimana data-data dari klien disalahgunakan oleh peserta magang yang sudah keluar maupun karyawan yang sudah tidak bekerja lagi. Yang kedua itu adalah yang lebih kritikal adalah penyimpangan pada pilar kompetensi.
Ini dimana personal administrasi secara sistematis ditugaskan untuk melakukan pekerjaan audit teknis saat kekurangan staf. Praktik yang secara langsung mengorbankan mutu ini menunjukkan bahwa kebijakan belum terinternalisasi menjadi budaya kerja, sehingga efektivitasnya menjadi tidak dapat diandalkan dan bersifat kondisional, yang pada akhirnya menghambat pencapaian kualitas layanan yang unggul dan berkelanjutan. Rekomendasi kebijakan berbasis bukti. Untuk mengubah efektivitas kebijakan dari rapuh dan bersyarat menjadi kokoh, direkomendasikan serangkaian langkah strategis yang saling memperkuat. Pertama itu, pilar integritas harus diperkuat dengan memformalkan kebijakan keamanan informasi yang didukung pelatihan berkala, sementara pilar kompetensi diperbaiki secara tegas melalui kebijakan zero deviation yang melarang keras personal dan auditor mengerjakan tugas audit teknis. Larangan ini wajib diimbangi dengan rencana kontingensi sumber daya yang matang, seperti memanfaatkan auditor lepas terverifikasi untuk mengatasi lonjakan beban kerja. Kunci untuk memastikan semua ini terinternalisasi adalah dengan mengintegrasikan kepatuhan terhadap kebijakan kualitas dan integritas ini ke dalam sistem penilaian kinerja dan syarat promosi, sehingga komitmen terhadap standar mutu menjadi budaya kerja yang sesungguhnya dan berkelanjutan di seluruh lini organisasi. Kesimpulannya, penelitian ini terhadap kebijakan pelayanan di kantor akuntan publik Jarod dan rekan menyimpulkan bahwa efektivitasnya sangat rapuh dan bersyarat, yang berakar pada dua masalah fundamental. Pilar integritas yang rapuh karena keamanan data hanya bergantung pada inisiatif informal per individu, dan pilar kompetensi yang dikorbankan di bawah tekanan melalui praktik penugasan staf administrasi untuk pekerjaan audit teknis. Untuk mengatasi kesenjangan antara kebijakan dan praktik ini, direkomendasikan serangkaian langkah strategis, mulai dari memformalkan kebijakan keamanan, menerapkan aturan zero deviation yang didukung oleh rencana kontingensi sumber daya, sehingga yang terpenting mengintegrasikan kepatuhan terhadap standar kualitas dan integritas ke dalam sistem penilaian kinerja dan syarat promosi. Langkah-langkah ini dirancang untuk mentransformasikan komitmen pada kualitas menjadi budaya kerja yang sesungguhnya, sehingga pada akhirnya dapat mewujudkan peningkatan layanan yang unggul secara konsisten dan berkelanjutan. Kemudian ada daftar pustaka, bisa dilihat ini terdiri dari IAPI, kemudian ada jurnal juga, kemudian ada dari yang terakhir itu juga jurnal ilmiah akuntansi dan finansial Indonesia. Mungkin itu saja presentasi dari saya. Saya mohon maaf jika ada kurang atau kelebihan ataupun kesalahan kata. Semoga presentasi yang saya bawakan dapat menjadi wawasan tambahan bagi teman-teman ataupun yang menonton video ini, dan semoga bermanfaat bagi dosen penilai. Sekian dari saya. Terima kasih. Selamat beristirahat.